I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Mau sebesar apapun modalnya, bisnis akan sulit bahkan tidak mampu berkembang apabila pengelolaannya tidak baik. Apalagi bagi bisnis kecil. Memahami cara mengelola bisnis menjadi sangat penting agar tujuan usaha kita bisa berjalan sesuai harapan dan perkembangan usaha ke arah yang positif dapat terus terjadi. Cara mengelola bisnis sebenarnya sudah menjadi salah satu penerapan wajib dalam usaha berskala besar. Namun, pada skala usaha yang masih kecil atau menengah sekalipun, pengelolaan bisnis kerap tidak berlaku. Hal ini terjadi karena tidak semua orang paham dan mau belajar soal cara mengelola bisnis. Kebiasaan baku hantam terhadap berbagai situasi dengan modal keberanian kerap disangka sebagai senjata utama untuk bisa memenangi bisnis. Padahal, keberanian tanpa perencanaan dan pengelolaan yang tepat hanya membuat usaha kita mati sia-sia secara cepat maupun perlahan. Di perusahaan-perusahaan berskala besar, urusan manajemen bisnis biasanya diserahkan kepada profesional. Namun bagi usaha kecil tentu tidak bisa langsung merekrut profesional untuk menjalankan cara mengelola bisnis, karena akan membutuhkan biaya yang besar, yang bisa menyita dana produksi maupun kegiatan usaha lainnya. Mau tak mau, kita sendiri yang mesti belajar dan paham cara-cara mengelola bisnis yang baik. Tidak perlu bingung, berikut ini adalah beberapa tips cara mengelola bisnis untuk usaha kecil yang bisa langsung diterapkan untuk usaha yang lagi kamu rintis dan jalankan. 1. Buat target dan produk berdasarkan tren konsumen. Sering kejadian di mana pemilik usaha memiliki idealisme tentu untuk membuat berbagai produk bisnis guna disebar di pasaran. Namun sayangnya ketika sudah dilempar di pasaran, produk-produk tersebut tidak laku dan menjadi kerugian besar bagi usaha yang dijalankan. Idealisme memang perlu, namun kebutuhan konsumen lebih penting dalam menjalankan bisnis. Percuma membuat produk berdasarkan idealisme jika hal tersebut bukanlah yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini hanya membuat produk tersebut tidak terjual dan bisnis menjadi pontang-panting. Mulailah ubah pola pikir kita dan buatlah target maupun produk berdasarkan tren kebutuhan konsumen. Lupakan sejenak idealisme dan mulailah fokus untuk meriset apa saja yang konsumen inginkan dan butuhkan dari sebuah produk. Lalu buatlah target usaha sesuai riset dari pantauan terhadap konsumen tersebut. Dengan begitu, produk bisnis yang kamu ciptakan akan lebih potensial untuk laku di pasaran dan membuat bisnis lebih cepat berkembang. 2. Tentukan kuantitas dan kualitas produk. Dalam menjalankan usaha kecil khususnya, tidak jarang kita bingung dihadapkan dengan dua pilihan dalam membuat suatu produk. Apa yang mau diunggulkan dari produk yang kita ciptakan, kuantitas atau kualitas? Tidak jarang pilihan harus diambil karena modal yang terbatas, dianggap tidak mampu mengakomodasi kedua-duanya. Modal yang minim sulit mencetak produksi dalam jumlah berlimpah. Dengan kondisi yang sama, susah untuk menciptakan produk dengan kualitas wahid. Percayalah, pemikiran tersebut hanya menjadi penghalang dalam mengembangkan bisnis. Walaupun dengan modal terbatas, kita tetap bisa mengusung kuantitas dan kualitas produk. Buatlah produk dalam jumlah yang cukup banyak sesuai kebutuhan pasar yang sudah kamu riset terlebih dahulu agar mudah didapat oleh masyarakat. Jangan lupa untuk menampilkan kualitas unggulan. Kualitas di sini tidak harus nomor satu di semua aspek. Namun ada aspek kualitas yang diunggulkan sesuai kebutuhan konsumen. Jamin produk usaha kita akan lebih mudah dilirik konsumen dengan kombinasi kuantitas dan kualitas ini. 3. Pemasaran jangan diabaikan. Produk bagus yang sudah kita hasilkan bisa tetap tidak laku di pasaran jika tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Untuk produk baru, perlu usaha yang cukup keras agar konsumen mengetahui adanya produk tersebut. Disinilah pentingnya pemasaran sebagai salah satu cara mengelola bisnis yang tidak boleh diabaikan. Lewat pemasaran yang baik, konsumen tidak hanya mengetahui adanya suatu produk baru, melainkan juga bagaimana kualitas dari produk hasil bisnis kita. Lewat pemasaran pula, kita bisa meluaskan jangkauan penjualan sehingga kuantitas penjualan produk dan potensi keuntungan usaha bisa menanjak. Adanya media sosial maupun berbagai marketplace online saat ini sebenarnya semakin mempermudah pemasaran bagi usaha kecil maupun menengah. Ya, kita bisa melakukan pemasaran dengan modal minim dengan memanfaatkan dunia digital. Namun yang tidak boleh dilupakan, selalu kombinasikan pemasaran yang dilakukan dengan orientasi produk, juga promosi secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
4. Sesuaikan alat pemasaran. Pemasaran memang menjadi alat yang sangat penting dalam mengembangkan bisnis. Bahkan dalam sebuah konsep disarankan, besaran anggaran untuk pemasaran sebagian mencapai 40% dari total modal yang kamu miliki. Namun sering kejadian kita sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk pemasaran, tetapi penjualan tetap stagnan sehingga usaha sulit berkembang. Biasanya ini terjadi karena kita memakai alat pemasaran yang kurang tepat. Alat pemasaran yang tepat untuk bisnis yang masih kecil sebenarnya adalah media sosial. Tentunya promosi yang dilakukan lewat media sosial harus bisa menjabarkan produk dengan baik dan detail agar masyarakat tertarik membelinya. Pastikan pula calon konsumen mudah mengarahkan pembelian jika sudah tertarik dengan suatu produk yang dipromosikan lewat media sosial tersebut. Alat pemasaran ini lebih realistis bagi usaha kecil dengan dana terbatas untuk memasarkan produk dibandingkan kita meski memasang iklan di media dengan dana besar ataupun dengan melakukan promosi langsung ke satu persatu orang. Sekian video cara mengelola bisnis dengan baik dan benar dari saya. Terima kasih.